Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira Nafisa, NIM 403-19014, Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis butir soal, yaitu analisis validitas, analisis reliabilitas, analisis taraf kesukaran, dan analisis daya pembeda. Yang pertama, di sini saya memperoleh analisis soal mengenai peluang, permutasi, dan kombinasi. Di sini saya menyajikan soal objektif ada 15 dan soal esai ada 5. Nah, ini untuk soal esainya ada 5. Untuk keterangan bobot skornya, jika jawaban benar itu apabila mudah itu sama dengan memperoleh poin 2. Kalau soalnya sedang memperoleh nilai 4, dan apabila soalnya sulit memperoleh nilai 8 sesuai dengan taraf kesukaran. Untuk nomor 1, 6, 7, 11, 12, dan 16 itu bobot skornya 2 karena taraf kesukarannya mudah. Sedangkan nomor 2, 3, 5, 13, 15, 20 itu bobot skornya 4 karena taraf kesukarannya sedang. Dan untuk nomor 4, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19 itu taraf skornya 8 sesuai dengan taraf kesukarannya. Untuk jumlah skor maksimal apabila semua nomor soal nomor 1 sampai 20 itu benar semua, hasilnya 100. Untuk poin kedua, jika jawaban salah itu atau tidak dijawab itu tidak memperoleh poin atau skor sama dengan 0. Untuk jumlah skor total sama dengan 100. Untuk memperoleh skor nilainya yaitu skor perolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, ini untuk analisis butir soalnya. Setelah diuji cobakan ke 20 responden, ini diperoleh hasil analisis butir soal sebelum data ini sebelum diurutkan. Nah, untuk yang di bawah ini data sesudah diurutkan. Jadi untuk nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah ini sesudah diurutkan. Untuk validitasnya di sini setelah dihitung menggunakan SPSS untuk soal nomor 4, 5, 6, kemudian 8, 11, 12, 16, 17 itu ternyata tidak valid karena R tabelnya lebih besar dari R hitung. Nah, yang dikatakan valid itu apabila R hitungnya lebih besar dari R tabel. Kemudian reliabilitasnya untuk R tabelnya itu 0,44 karena respondennya ada 20. Untuk R hitung atau Cronbach alpanya ada 0,741. Nah, kriteria apabila soal tersebut dianggap reliabilitas itu jika R hitungnya lebih besar dari R tabel, itu maka bisa dikatakan reliable. Namun jika R hitungnya lebih kecil dari R tabel maka tidak reliable. Nah, ini untuk gambar uji coba di SPSS. Untuk tingkat kesukaran butir soalnya, untuk kriteria sukar ada 8 soal, untuk kriteria sedang ada 6 soal, dan untuk kriteria mudahnya ada 6 soal. Berbeda dengan prediksi yang di awal setelah diuji cobakan. Nah, ini di sini setelah diuji cobakan ke 20 responden, ternyata prediksi taraf kesukaran yang di awal itu berbeda dengan hasil setelah diuji cobakan ke 20 responden. Ini diperoleh data untuk kriterianya 0 sampai 0,00 sampai 0,25 itu sukar, 0,26 sampai 0,75 itu sedang, 0,76 sampai 1 itu mudah. Jadi semakin tinggi angkanya itu semakin mudah karena yang jawab kan lebih banyak. Nah, untuk daya pembedanya setelah dihitung
itu diperoleh. Untuk baik sekali itu ada dua nomor, ada nomor 1 dan 6. Untuk kriteria baik itu ada 8 soal, dan untuk kriteria cukup itu 9 soal. Untuk kriteria jelek itu ada 1 soal, yaitu nomor soal 10. Nah, untuk yang jelek ini sebaiknya harus diganti atau dibuang soalnya. Ini untuk daya pembedanya setelah dihitung menggunakan SPSS dan Excel ini diperoleh. Untuk nomor 10 itu jelek atau sebaiknya dibuang. Namun untuk kesimpulannya di sini kriteria daya bedanya dari mulai 0,00 sampai 0,20 itu jelek, 0,21 sampai 0,40 itu cukup, 0,41 sampai 0,70 itu baik, dan 0,71 sampai 1 itu baik sekali. Jadi semakin angkanya besar, maka soal itu semakin mudah. Untuk kesimpulannya, nah terlihat dari data yang tadi itu daya pembeda soal nomor 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15, dan 16 itu tergolong soal daya pembeda yang baik, cukup, baik sekali, cukup, baik, 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 dan baik. Tetapi pada perhitungan validitasnya soal tersebut tidak valid. Yang ini. Nah, di sini itu tidak valid, tetapi daya pembedanya di sini baik, cukup. Nah, berarti untuk ketujuh soal ini harus direkonstruksi ulang. Nah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.